Bismillahirrahmanirrahim. Ya, judul kita hari ini adalah hakikat haji dan kurban. Awas ya, saya akan bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, dari hakiki, hakiki itu kebenaran. Saya tidak akan bicara syariat, karena yang syariatnya sudah pada melaksanakan. Kalau ngertinya saya nggak tahu. Yang penting sudah pada melaksanakan. Saya tidak mengatakan sudah pada ngerti, terlalu mewah. Sudah pada melaksanakan lah pokoknya. Apakah tahu yang dilaksanakan atau tidak? Saya juga tidak tahu. Karena dimensi keilmuan itu ada 4. Ada syariatnya, ada thorikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Nah, sekarang saya akan bicara haji dan kurban dalam perspektif hakikat. Tolong direnungkan, dicamkan, supaya tidak terlalu banyak persepsi. Saya akan menggunakan banyak sekali dalil-dalil kitab suci. Jadi saya akan stop untuk berselancar dengan pikiran saya. Saya akan lebih banyak hari ini berselancar dengan kitab suci. Karena kita sudah diberikan kecerdasan, saya mohon izin coba gunakan kecerdasan kita itu. Karena agama itu akal, tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Yang sudah melaksanakan haji, yang sudah melaksanakan kurban selama ini, ya alhamdulillah. Tetapi kajian ini semoga menggugah kembali kesadaran kita, supaya kita punya kerendahan hati, tidak menjadi orang sombong karena merasa sudah melaksanakan. Ya, baik. Yang pertama saya akan bicara dulu tentang haji. Dan kenapa haji dengan kurban itu kok bergandengan? Ini ada alasan saintifiknya. Ini yang akan kita buka rahasianya. Oleh karena itu, saya akan memulai kajian ini dari tujuan dulu. Apa sih tujuan haji dan apa tujuan kurban? Karena saya sudah riset, saya sudah bertanya ratusan orang, riset nggak usah banyak, yang sudah melaksanakan haji, yang sudah melaksanakan kurban secara syariat. Lalu saya tanya, apa sih tujuan haji, apa tujuan kurban? Ternyata dari ratusan orang yang saya tanya, satu pun tidak ada yang bisa menjelaskan. Sedangkan kita melaksanakan sesuatu tapi tidak mengerti tujuannya, kan sesuatu yang kita lakukan itu tidak bisa diukur apakah sukses mencapai tujuan atau tidak. Betul apa tidak? Oke. Kalau kita berbicara haji secara syariat, banyak batasan bukan? Pertama, agamanya harus tertentu. Yang kedua, harus punya uang dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, kuotanya pun tertentu. Ya kan? Banyak batasan. Padahal di Quran, ini Quran bukan kata saya, yang harus melaksanakan haji itu seluruh manusia. Dan di Quran sama sekali tidak ada batasan untuk melaksanakan haji itu harus berkeyakinan apa, bangsanya apa, duitnya berapa, gak ada. Gak ada sama sekali. Di Quran dikatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait. Bait itu rumah. Rumah apa yang harus dikunjungi oleh setiap manusia? Tentu saja rumahnya Allah. Karena haji itu berkunjung ke rumah Allah, tujuan utamanya adalah bukan untuk mengunjungi rumahnya, tetapi untuk bertemu dengan yang punya rumah. Dan selama ini secara syariat kita tahu bahwa umat Islam mengatakan bahwa rumah Allah itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Itu simbolik.
Itu namanya juga syariat. Yang itu tidak usah diperdebatkan lagi. Yang harus kita pikirkan adalah, apakah setiap orang yang berkunjung ke rumah Allah yang simbolik di Mekah itu bisa berjumpa dengan Allah? Kan itu masalahnya. Kan itu masalahnya kan? Nah, sedangkan tujuan haji itu adalah untuk mencapai derajat tertinggi manusia yang disebut dengan ulul albab. Dari mana? Oke, supaya pakai dalil, maka kita pakai ayat. Nah, oleh karena itu saya akan mulai berselancar nih. Jadi oleh karena itu, ya mohon dipahami. Kalau hari ini kajian kita banyak bicara ayat. Tujuan haji ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mari kita baca ya, perlahan. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari fadlan, keutamaan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ulangi lagi. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan. Fadlan itu keutamaan dari Tuhanmu. Apa sih yang paling utama dari Tuhan? Nah, harus ditanya dulu. Apa yang paling utama dari Tuhan? Apa coba? Apa coba? Yang paling utama dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Bukan ilmunya, bukan rezekinya. Yang paling utama dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut dengan keutamaan. Makanya saya sering mengatakan, jangan mencari uang, cari yang punya uang. Jangan mencari ilmu, cari yang punya ilmu. Jangan cari rumahnya, cari yang punya rumah. Paham ya? Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlata sita'i wasoif falyabudu robbahadal bait. Sembahlah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Jadi kalau Ka'bah disebut sebagai rumah Tuhan, kemudian kita tidak tahu kepada Tuhan, jangan-jangan kita baru menyembah rumahnya. Karena yang punya rumahnya nggak tahu. Sedangkan yang punya rumah sudah ngasih alamat kepada kita. Yang punya rumah. Gimana kata yang punya rumah? Wa huwa ma'akum ayyunama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu alamat yang pertama. Belum terlalu jelas alamat itu. Tetapi alamat yang kedua yang lebih jelas, dia mengatakan, wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku amat dekat kepadamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher, beliau mengatakan, aku lebih dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu. Alamat bukan itu? Kan itu alamat jelas sekali. Berarti dia bersama kita, tidak jauh dari diri kita. Berarti sesungguhnya kalau dia bersama kita dan tidak jauh dari diri kita, masa iya rumahnya jauh dari kita? Kalau dia bersama kita dan lebih dekat kepada kita, kata dia di Al-Quran, berarti rumahnya pun harus dekat dengan kita. Makanya dia memberi alamat lebih tegas lagi dalam sebuah diskusi. Kalau tadi Quran, dalam hadis qudsi dia mengatakan begini, langit dan bumi tidak akan cukup untuk menampungku. Tetapi kalbu orang yang beriman, itulah rumahku. Sehingga dalam hadis qudsi ada kata-kata, qalbul mu'min baitullah. Kalbunya orang yang beriman, itulah rumahnya Allah. Di sini ada perbedaan. Ternyata rumah Allah yang hakikat adalah kalbunya orang yang beriman. Rumah Allah yang syariat, yang disepakati oleh umat Islam, ya sudah nggak usah dibicarakan lagi. Karena saya tidak bicara itu. Karena kajian kita judulnya Haji dan Kurban secara Hakikat.
Paham ya? Nah, ini struktur berpikirnya harus benar. Harus benar. Supaya orang biasa pun bisa menangkap. Gak usah terlalu pinter lah ngaji dengan saya. Yang penting kosong. Gitu. Yang penting kosong. Bisa dilanjut? Nah, jadi Quran mengatakan tidak ada dosa bagi kamu mencari keutamaan dari Allah. Fadlan mirabbikum. Apa sih keutamaan dari Allah? Keutamaan Allah yang paling utama, ya Allah itu sendiri. Seperti dalam cerita Mahabharata. Kenapa Kurawa itu kalah sama Pandawa? Satu kesalahan Kurawa adalah Kurawa mengusir Pandawa. Gara-gara Pandawa diusir ke hutan, maka Kurawa tidak bisa memantau. Karena saat itu di hutan belum ada CCTV. Pandawa di hutan latihan apa? Sedang menyiapkan kekuatan apa? Tidak terpantau lagi. Itulah kebodohan Kurawa. Dikiranya kalau dia berhasil mengusir Pandawa karena tidak disukai, selesai urusan. Padahal Pandawa gara-gara diusir ke hutan, dia menyiapkan satu kekuatan yang tidak terdeteksi oleh Kurawa. Itu kebodohan Kurawa yang pertama yang menyebabkan kalah. Makanya kalian ketika mendapati orang yang dibenci, jangan diusir. Karena kalau diusir tidak terdeteksi lagi. Ampihan. Biar kekuatan dia terdeteksi. Kesalahan Kurawa yang kedua adalah ketika bertemu dengan Krishna, yang diminta dari Krishna oleh Kurawa adalah senjata dan tentara. Karena masih berpikir materi. Kalau senjatanya saya ambil semua, tentaranya saya ambil semua, saya menang. Kurawa merasa di atas angin sudah menang. Pandawa diam saja. Orang rendah hati itu di belakang aja. Makanya ketika ditanya oleh Krishna pada Pandawa, tentara sudah diambil oleh kakakmu, senjata sudah diambil oleh kakakmu, yang tersisa cuman aku, Krishna. Apa kata Pandawa? Justru itu yang aku harapkan. Aku datang ke sini tidak akan minta senjata, tidak akan minta tentara. Aku ingin agar guru menjadi sais di kereta kudaku. Cerdas? Ya cerdas. Bagaimana tentara dan senjatanya bisa dioperasikan? Yang punyanya di sebelah sini. Siapa yang berani nembak Krishna? Jadi karena Pandawa itu minta Krishnanya, bukan minta yang dimiliki Krishna, itu yang menyebabkan menang. Saya pastikan, siapapun yang kepada Allah minta uangnya, minta ilmunya, minta rezekinya, minta keluasannya, kalah. Yang akan menang itu yang minta Allahnya. Cocok dengan ayat ini? Oke. Makanya di ayat ini dikatakan, Faiza afadtum min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, hati-hati. Arafah itu kita berpikir nama tempat di Arab. Coba pikirkan, duluan mana tempat itu ada dengan ayat ini turun? Mikir, ayat ini sudah turun, tempat itu belum ada. Dan gara-gara ayat ini turun, tempat itu diadakan. Siapa yang mengadakan tempat itu? Kan jelema. Apa Arafah yang dimaksud dengan Allah sama dengan nama tempat yang ada di Mekah? Kan belum tentu. Tempat itu belum ada. Tempat itu belum diberi nama. Tapi ayat ini sudah ada. Inilah kesalahpahaman kita, miskonsepsi kita. Karena begitu dengar kata Arafah di Quran, yang terpikir oleh kita tempat-tempat di Arab. Padahal tempat itu belum diberi nama saat itu. Karena ayat ini belum ada. Duluan ayat ini daripada tempat itu. Sama seperti Masjidil Haram. Kata Masjidil Haram sudah ada di Quran, tapi itu masjid yang di sana belum ada namanya. Masjidil Aqsa sudah ada di Quran, masjid itu belum ada. Siapa yang mengadakan? Manusia. Pertanyaannya kan sederhana. Apakah yang dimaksud Arafah di ayat ini sama dengan nama tempat di sana? Kan itu yang harus kita gali. Nah, kita gali secara saintifik supaya pinter. Makanya ngajinya pakai sains. Paham sampai di sini? Nah, apa artinya Arafah? Ternyata Arafah itu artinya adalah mengenal. Jadi ayat ini mengatakan apabila kamu telah bertolak dari tempat kamu mengenal, gitu. Di mana kita bisa mengenal Allah?
Kan Allah sudah ngasih alamat secara hakikat tadi. Aku bersamamu, lebih dekat kepada kamu daripada urat nadi lehermu. Bahkan dimanapun kamu berada, aku selalu bersamamu. Jadi kalau Allah bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu, berarti padang pengenalan Allah ada dalam dirimu. Jadi kalau begitu Arafah itu. Lanjut part 2.